Jadi bulan Agustus 2018, ya tepatnya tahun lalu, gue tahu ada kabar bahwa maskapai Saudi Airlines itu sedang membuka lowongan kerja untuk pramugarinya. Dan setelah gue mengetahui hal tersebut, welcome to my channel. So hari ini gue akan nge-share ke kalian semua tentang pengalaman gue interview di maskapai Saudi Airlines. Kenapa? Karena banyak sekali dari kalian yang nge-DM gue lewat Instagram maupun Facebook dan bertanya ke gue, Kak Sinar, bagaimana sih tahap-tahap interview di maskapai Saudi Airlines dan bagaimana sih agar bisa lolos? Tidak perlu tunggu waktu untuk berlama-lama lagi. Hari ini juga di vlog gue kali ini gue akan ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Tapi sebelumnya gue mohon support kalian untuk subscribe channel gue dulu, dan juga terima kasih banyak bagi kalian yang udah subscribe channel gue dari awal. Oke, langsung aja gue mulai untuk menceritakan ke kalian semua tentang pengalaman gue mengikuti interview di maskapai Saudi Airlines. Jadi bulan Agustus 2018, ya tepatnya tahun lalu, gue tahu ada kabar bahwa maskapai Saudi Airlines itu sedang membuka lowongan kerja untuk pramugarinya. Dan setelah gue mengetahui hal tersebut, tidak memikirkan hal-hal untuk berlama-lama, gue langsung apply dan submit ke alamat email agensi yang menghandle perekrutan Saudi Airlines tersebut. Dan pada saat gue apply dan submit, beberapa hari kemudian gue mendapatkan email balasan dari si pihak agensi ini. Jadi gue mendapatkan email balasan berisi tentang invitation letter, yang mana gue diminta mereka untuk mengikuti tes awal, dan gue juga diminta mereka untuk melengkapi dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Dan dalam email tersebut mereka sudah mencantumkan dokumen-dokumen apa aja yang mereka butuhkan ketika kita akan datang pada saat mengikuti tes awal. Jadi gue kasih tahu ke kalian semua isi dokumen itu seperti fotokopi paspor, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah, pas foto full body, sertifikat penghargaan yang kalian punya, sertifikat TOEFL dan lain sebagainya. Itu mereka sudah cantumkan semuanya dan harus kalian bawa. Oke, langsung aja ke tes pertama, yaitu pre-screening. Jadi di pre-screening ini kita pertama akan dikasih form sama pihak agensinya itu untuk diisi secara detail. Setelah itu gue minta ke kalian semua untuk jangan lupa membawa pulpen always, karena itu penting banget biar kalian gak minta-minta sama kandidat-kandidat yang lain. Soalnya kalian juga bakal malu kalau kalian pinjem-pinjem pulpen, karena mungkin kita gak akan pernah tahu. Siapa tahu pada saat kita mendaftar, pada saat kita ada di tempat interview, ada mata-mata yang melihat kita gitu. Jadi kalau mereka lihat kita nggak well prepare, ya mungkin itu akan mengurangi nilai kita di mata mereka gitu. So jangan lupa untuk selalu membawa pulpen ketika kalian mengikuti interview. Setelah kita mengisi form, kita disuruh untuk menunggu di ruang tunggu dan kita menunggu giliran untuk dipanggil. Dan ternyata pada saat itu wanita-wanita yang datang dari Sabang sampai Merauke ada sekitar 100 sampai 150. Dan ternyata bukan hanya pada hari itu juga yang datang. Jadi besok ada jadwal lagi untuk sekitar 100 sampai 150 wanita-wanita cantik. Dan jangan sedih, keesokan harinya masih ada lagi sekitar 100 sampai 150 wanita-wanita cantik yang datang dari Sabang sampai Merauke. Dan ternyata itu berkelanjutan sampai 7 atau 10 hari berturut-turut. Kalau 100 sampai 150 per batch yang datang tiap hari tuh, kalau kita jumlahkan itu kurang lebih ada 1000-an wanita-wanita cantik yang datang. Banyak banget ya. Dan ternyata yang diterima untuk training kerja itu hanya sekitar 100-an, which is mungkin ini kurang dari 10% dari jumlah quantity wanita-wanita yang mengikuti pre-screening. Pada saat menunggu giliran kita dibagi 3 orang per kelompok, dan setelah itu dipanggil ke dalam ruangan, dan pertama kali kita akan di tes Ambridge. Jadi tes Ambridge itu adalah tes pengukuran jangkauan tangan kita. Jadi si pihak agensinya ini sudah menggambar garis di dinding seperti gambar di samping ini, gue tunjukin contohnya. Nah ini tes Ambridge. Jadi si pihak agensinya itu sudah menggambarkan garis di dinding dan
tingginya itu kurang lebih 212 cm. Jadi kalau kita tidak bisa mencapai garis tersebut, even kita sudah jinjit, sorry to say, kalian gugur dan tidak bisa mengikuti tes berikutnya. Kalau kita bisa mencapai garis tersebut, maka kita dinyatakan lolos. Dan bagi yang lolos, selamat kalian lanjut ke tes berikutnya. Nah, tes berikutnya adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi, untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan ini, si pihak agensi akan mengukur kita sesuai BMI. Untuk sistem BMI sendiri, kalian bisa cek nanti di Google, sistem BMI itu seperti apa. Contohnya misalnya gue, Sinar, tingginya 172 cm. Mereka itu sudah punya list. Jadi pada saat itu si agensinya ini sudah memiliki list dari BMI. Jadi BMI tinggi berat badan, minimum berat badan berapa, dan maksimum berat badan berapa. Nah, kalau gue mencapai kriteria yang mereka inginkan untuk BMI, maka gue lolos. Tapi kalau gue tidak memenuhi kriteria seperti yang ada di dalam list yang sudah mereka pegang, maka sorry to say, gue gugur, gue nggak bisa mengikuti tahap berikutnya. Setelah itu lanjut ke physical test. Kita masuk ke ruangan lain untuk dites fisik atau cek fisik, mulai dari mata, telinga, tangan, kulit, wajah, semuanya dicek. Mulai dari mata, apakah kita memiliki mata minus, silinder, atau normal. Setelah itu dari telinga, apakah kita memiliki keanehan dengan telinga kita, wajah kita berjerawat apa enggak, kulit kita ada tato atau ada bekas luka. Setelah itu dicek juga leher, dicek juga ada skoliosis atau enggak. Nah, setelah kita dicek fisik, maka kita akan mengikuti interview dengan si pihak agensi. Dan kita ditanya satu persatu tentang background kita, dan pertanyaannya pertanyaan basic, yaitu seputar tentang maskapai Saudi Airlines, apa yang kamu ketahui tentang Saudi Airlines, dan ceritakan tentang diri kamu, prestasi-prestasi apa saja yang sudah kamu dapatkan selama ini, dan apa saja aktivitas kamu. Pokoknya tentang background kamu, pertanyaan-pertanyaan basic. Dan saran gue, sebelum kalian apply atau sebelum kalian mengikuti interview, kalian harus tahu atau kalian harus pelajari tentang profile company dari maskapai yang kalian mau pergi untuk interview. Jadi kalian tuh sudah prepare semuanya gitu loh. Pada saat kalian mengikuti interview, ketika kalian ditanya tentang company tersebut, kalian sudah tahu apa yang harus kalian jawab dan kalian tidak terbata-bata lagi gitu loh. Nah, setelah tes AMRIS selesai, tinggi berat badan selesai, dan tes fisik juga selesai, interview juga selesai, hari itu kalian akan diinfo ke pihak agensi. Barang siapa yang menerima email, maka dia dinyatakan lolos untuk ke tahap berikutnya. Tapi barang siapa yang tidak menerima email, maka mohon maaf, dia dinyatakan tidak lolos. Oke, lanjut ke tahap kedua. Jadi tahap kedua adalah English test atau tes TOEFL. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki TOEFL Certificate, kalian tidak perlu untuk mengikuti tes kedua ini. Tapi bagi kalian yang belum sama sekali memiliki TOEFL Certificate, kalian diharuskan untuk mengikuti tes ini. Kenapa? Karena nanti hasil dari tes TOEFL kalian ini yang berupa sertifikat itu akan diserahkan si pihak agensinya ini ke pihak maskapai Saudi Airlines-nya langsung pada saat final interview. Nah, pada saat tes TOEFL ini, kalian dites tentang writing, reading, listening, dan saat tes TOEFL selesai, kalian akan mengikuti interview lagi pada hari itu juga. Dan dalam interviewnya itu sama aja pertanyaannya, yaitu pertanyaan-pertanyaan basic. Kenapa kalian ingin jadi pramugari di maskapai Saudi Airlines? Ceritakan tentang background kalian, pengalaman apa saja sih yang kalian punya, dan apabila kalian seorang ex-flight attendant, ceritakanlah tentang pengalaman kalian selama kalian menjadi pramugari di maskapai sebelumnya seperti apa, dan kenapa kalian memilih untuk pindah ke maskapai ini. Pokoknya pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan basic. Yang membedakan interview pertama dan interview kedua kali ini adalah si interviewernya menyediakan beberapa kertas di depan kita yang berisikan tentang sebuah cerita. Dan pada saat itu kita disuruh memilih salah satu kertas. Kita diberikan waktu 1 menit untuk membaca cerita tersebut, dan kita diminta untuk menceritakan kembali isi dari cerita yang kita baca ke pihak interviewernya. Jadi seperti itu tes TOEFL yang kedua di Saudi Airlines.
Nah, setelah selesai interview kedua, nanti si pihak interviewernya itu juga akan memberikan kita informasi berupa email. Jadi kalau kita mendapatkan email dari mereka, maka kita lolos ke tahap berikutnya. Tapi jika tidak, sama seperti biasa, tidak lolos gitu. Setelah itu lanjut ke tahap ketiga, yaitu final interview. Nah, di final interview ini pastikan semua dokumen kalian sudah komplit, dan pada saat itu diminta untuk registrasi kembali. Dan setelah kalian registrasi kembali, kalian akan diberikan nomor antrian untuk menunggu giliran interview kalian. Yang perlu kalian ketahui, kalau di final interview ini, interviewernya itu langsung dari maskapai Saudi Airlines-nya langsung, jadi bukan si pihak agensinya lagi. Dan pada saat itu kita diminta untuk melakukan screening kedua. Jadi yang pertama itu screening pertama sama pihak agensi, dan sekarang kita melakukan screening yang kedua bersama pihak maskapai Saudi Airlines-nya langsung. Dan ternyata pada saat screening kedua ini, walaupun sudah final interview, ternyata masih ada beberapa wanita yang bisa dinyatakan tidak lolos oleh pihak maskapai Saudi Airlines-nya langsung apabila tidak memenuhi kriteria yang mereka inginkan, dan mohon maaf tidak bisa mengikuti atau melanjutkan final interview bersama maskapai Saudi Airlines-nya langsung. Nah, di screening kedua ini seperti pre-screening tadi, kita dicek mata lagi, dicek telinga, dicek leher, dicek kulit, dicek wajah, matanya ada silinder atau enggak, telinganya 2 atau cuma ada 1. Setelah itu leher dicek juga, setelah itu kulit kita dicek juga, apakah ada tato, apakah ada bekas luka, setelah itu wajah kita mulus atau berjerawat, gigi kita juga dicek, apakah gigi kita rata atau ginsul, atau kita pakai apa sih namanya nih, gigi kawat. Setelah cek fisik selesai, dan bagi yang lolos kita diminta untuk menunggu di ruang tunggu, dan setelah itu si pihak maskapai Saudi Airlines-nya ini akan mengumpulkan kita semua di satu ruangan, dan kita akan melakukan briefing bersama mereka. Dan si pihak interviewer yang datang langsung dari maskapai Saudi Airlines ini, otomatis mereka akan memperkenalkan diri mereka ke kita semua, dan mereka akan membriefing kita tentang bagaimana proses berjalannya interview nanti. Briefing selesai, kita disuruh keluar dari ruangan dan menunggu di ruang tunggu, dan setelah itu kita langsung dipanggil satu persatu untuk melakukan interview bersama pihak maskapai Saudi Airlines-nya langsung. Nah, dalam interview kali ini, kalian tidak langsung disuruh duduk, tapi kalian disuruh berjalan di depan mereka, karena mereka ingin lihat bagaimana cara kalian berjalan. Setelah itu baru kalian disuruh duduk, dan setelah itu baru deh kalian ditanya-tanya ya pertanyaan-pertanyaan basic, bagaimana ceritakan tentang diri kalian, karena mereka ingin tahu kalian itu siapa dan dari mana kalian berasal, aktivitas kalian apa, penghargaan kalian apa, motivasi hidup kalian apa, pengalaman yang kalian punya seperti apa. Pokoknya kalian harus menceritakan tentang diri kalian itu semenarik mungkin dan membuat mereka tertarik, dan kalian tidak boleh berbohong sama sekali atau mengarang-mengarang cerita tentang kehidupan kalian, karena ketika kalian berbohong di depan interviewernya itu langsung bisa ngebaca gerak-gerik tubuh kalian kalau kalian bohong, dan mereka tidak akan pikir panjang untuk mencoret nama kalian dari list. Kalian nggak mau seperti itu kan, jadi jangan coba-coba untuk berbohong di depan interviewer. Setelah semuanya selesai interview, hari itu juga langsung diumumin siapa saja yang lolos untuk training di Jeddah. Jadi cepet banget kan pada saat itu. Jadi pre-screening, setelah itu test TOEFL, setelah itu langsung final interview. Dan setelah kita diumumkan siapa saja yang akan mengikuti training di Jeddah, kita akan diberikan kertas berupa kontrak langsung hari itu juga, yang berisi tentang gaji kita berapa nanti pada saat training, dan pada saat terbang gaji kita berapa, basic salary kita berapa. Nah, setelah itu kita juga diinfokan kapan kita akan mengikuti psikotes, medical check up, dan clearance, dan pengurusan visa, dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya adalah tes keempat, yaitu psikotes.
Di mana psikotes ini kita diminta untuk melakukan atau menggambar orang, menggambar pohon, tes penalaran, tes berhitung, dan juga kita harus mengisi tes-tes kuesioner kepribadian yang soalnya itu lebih dari 100-an, di mana kita harus menjawab semua soal itu dengan waktu yang sudah mereka tentukan. Dan setelah itu kita akan diinterview lagi. Tujuannya adalah untuk mencocokkan jawaban-jawaban kita tadi. Dan sekarang adalah tahap kelima. Tahap kelima adalah medical check-up, di mana kita melakukan tes mata, tes darah, tes urin, tes telinga, tes skoliosis atau enggak. Pokoknya fisik kita juga semua harus dicek very detail. Biasanya hasil dari medical check-up ini akan keluar sekitar 1-2 minggu. Jadi kita harus tunggu 1-2 minggu. Dan setelah hasil medical check-up sudah keluar, kita akan melakukan yang namanya adalah di mana kita akan melakukan proses pengurusan visa, clearance, something like that. Dan setelah itu selesai deh, tinggal kita pergi ke Jeddah training selama 2 bulan setelah itu bisa terbang. So guys, jadi seperti itu pengalaman gue waktu gue interview di Saudi Airlines. Jadi kurang lebih itu memakan waktu sekitar 3 bulan. Jadi mulai dari Agustus gue apply submit, setelah itu September, Oktober itu proses-prosesnya selama 3 bulan. November gue berangkat, November, Desember gue training, Januari gue rilis, Februari gue terbang. Januari gue rilis, harusnya Januari gue terbang, tapi karena di maskapai gue waktu itu gue izinin untuk liburan kurang lebih 1 atau 2 minggu, jadi gue bisa balik ke Indonesia. Setelah itu baru adalah Februari gue bisa terbang gitu guys. Oke semuanya, jadi seperti itulah pengalaman gue mengikuti interview di Saudi Airlines. Gue harap video gue kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa ngejawab pertanyaan kalian semua yang sudah nge-DM gue lewat Instagram maupun Facebook. Dan semoga berikutnya gue bisa memberikan video-video tentang tips-tips lolos interview maskapai Saudi Airlines untuk kalian para flight attendant wannabe. Jadi bagi kalian yang suka dengan video gue kali ini, mohon supportnya untuk subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye-bye.